Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau SP, SSIMT, di mana pada pertemuan kedua mata kuliah kalkulus 1 ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem bilangan real. Jadi, di video ini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar mengenai sistem bilangan real ini, karena bisa saudara sekalian baca untuk lengkapnya di buku kalkulus karangan Purcell jilid ke-9. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara garis besarnya saja mengenai sistem bilangan real ini. Oke, baiklah. Saya mulai ke slide pertama dulu. Konsep himpunan. Jadi sebelum saya mulai masuk ke materi yaitu sistem bilangan real, saya akan coba refresh dulu bahwa konsep dasar matematika itu adalah berkaitan dengan himpunan, terutama dari objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Contohnya, himpunan huruf kapital, di mana anggotanya itu adalah huruf A, B, C, D, sampai dengan Z. Nah, karakter A, B, C, D hingga Z ini dinamakan anggota dari himpunan tersebut. Dan ada juga suatu himpunan yang tidak memiliki elemen, disebut himpunan kosong. Oke, sedikit refresh mengenai konsep himpunan, karena ini yang akan saya jelaskan juga di sistem bilangan real. Saya lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, di sistem bilangan real ini bisa dilihat bahwa bilangan dalam matematika itu dibagi dua. Ada bilangan real dan juga ada bilangan kompleks. Karena ini masih kalkulus 1, saya tidak akan terlalu jauh membahas tentang bilangan kompleks, saya fokus ke bilangan real ini. Di mana bilangan real itu terdiri dari dua bilangan, yaitu bilangan rasional yang ada bagiannya salah satunya adalah bilangan bulat dan juga bilangan irasional. Oke, jadi fokus kita adalah bilangan real, di mana bilangan real ini ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Dan di dalam bilangan rasional itu anggotanya adalah bilangan bulat. Oke, cukup jelas ya di diagram ini. Berikutnya saya akan masuk ke masing-masing bilangan tersebut, di mana himpunan-himpunan penting dalam sistem bilangan real itu apa saja sih? Jadi ada 4 ya di sini. Yang pertama adalah himpunan bilangan asli. Anggotanya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai infinite, yang biasa digunakan untuk proses menghitung dan juga biasa disebut sebagai bilangan bulat positif. Oke. Lalu ada juga himpunan bilangan bulat yang notasinya adalah Z besar ini, di mana nilainya adalah negatif infinite sampai dengan min 2, min 1, dan 0, lalu mulai ke positif 1, 2, sampai infinite positif. Jadi bilangan bulat itu masuknya dari bilangan negatif, lalu angka 0, dan juga bilangan positif sampai infinite. Oke, nah ini berikutnya adalah anggota dari bilangan real, yaitu salah satunya adalah himpunan bilangan rasional, di mana notasinya adalah Q. Rasional, jadi bilangan ini digambarkan atau dijelaskan, dituliskan dalam bentuk rasio. Contohnya, 16/2, 2/3, dan sebagainya dengan aturan atau penulisan umumnya adalah Q sama dengan M/N. Di mana M dan N itu adalah anggota dari Z atau bilangan bulat, sedangkan N tidak boleh sama dengan 0, karena akan jadinya tidak ada definisi. Kalau bilangan apa namanya M dibagi N, di mana N-nya 0, maka akan menjadi bilangan yang tidak terdefinisi. Berikutnya adalah himpunan bilangan irasional, atau kebalikan dari rasional, di mana ini adalah himpunan bilangan yang tidak bisa dibuat menjadi rasio seperti bilangan rasional. Misalnya 16/2 ini, atau 2/3 ini kan bisa dibagi menjadi 16 bagi 2. Kalau misalnya akar 2, itu nggak bisa dibuat jadi rasio. Nggak bisa akar ini dijadikan berapa per berapa, lalu ada akar 3 dari 7 juga, dan pi itu adalah bilangan irasional masuknya. Di mana aturannya adalah tidak dapat ditulis dalam bentuk rasio M/N dengan M dan N bilangan bulat, dan N sama, tidak boleh sama dengan 0, supaya terdefinisi ya. Oke, jadi itu gambarannya mengenai bilangan rasional dan irasional. Saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, himpunan bilangan real. Kita masuk ke bilangan real atau fokus kita di kuliah ini yaitu himpunan bilangan real atau R besar itu merupakan kumpulan dari seluruh
bilangan rasional dan juga irasional. Biasanya, bilangan real ini digunakan untuk mengukur panjang dan juga beserta dari negatif dari bilangan-bilangan tersebut dan juga tentunya nol sebagai titik awalnya, titik starting point-nya. Bilangan real ini bisa dipandang sebagai penanda untuk titik-titik yang berada di sepanjang garis bilangan. Seperti apa? Ini, seperti digambar di bawahnya ini. Jadi, di mana 0 sebagai starting point-nya, lalu sampai infinity negatif, di mana di sini sampai minus 5, minus 4, sampai minus 1, dan di antaranya ada minus pi dan juga minus 43. Jadi yang ini merupakan bilangan rasional, yang minus pi dan minus 43 ini, minus pi-nya adalah bilangan irasional, minus 43 ini adalah bilangan rasional. Ini adalah bilangan bulat, ya. Jadi dari 0 sampai infinite juga ada 1/2 bilangan rasional, akar 2 irasional, eksponen yaitu bilangan irasional, dan pi juga bilangan irasional. Oke. Jadi bilangan real ini adalah semua bilangan ini yang dijadikan penanda untuk titik-titik yang ada di sepanjang garis bilangan. Oke, cukup jelas ya. Saya lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai operasi pada bilangan real. Jadi saya coba contohkan dengan ada 3 bilangan, yaitu A, B, dan C. Ketiganya adalah bilangan real. Maka akan berlaku sifat-sifat, yaitu ada 6 sifat berikut. Tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian. Contohnya adalah di mana A plus B dan A kali B itu adalah bilangan bulat real. Oke. Nomor 2, komutatif terhadap penjumlahan dan perkalian, di mana A plus B itu akan sama dengan B plus A, dan A kali C itu akan sama dengan C kali A. Yang ketiga adalah asosiatif terhadap penjumlahan dan perkalian, di mana A ditambah dalam kurung B plus C itu sama dengan dalam kurung A plus B ditambah C. Dan A dikali dalam kurung BC itu akan sama dengan dalam kurung A kali B dikalikan C. Berikutnya adalah distributif, yaitu A dikali dalam kurung B plus C itu akan sama dengan A kali B dan juga ditambah A kali C. Yang kelima adalah memiliki elemen identitas, yaitu A ditambah 0 itu akan sama dengan 0 ditambah A, yaitu akan sama dengan A. Dan 1 dikali A akan sama dengan A dikali 1, yaitu A juga. Dan terakhir, memiliki inverse, yaitu misalnya X plus A itu akan sama dengan A plus X sama dengan 0, di mana X itu adalah sama dengan minus A. Jadi, inverse dari bilangan real A terhadap operasi penjumlahan adalah minus A. Oke, ini adalah sifat-sifat dari bilangan real, operasinya pada bilangan realnya. Saya lanjut ya. Berikutnya adalah pertidaksamaan. Dalam bilangan real, itu ada yang namanya pertidaksamaan, di mana jika A minus B adalah bukan bilangan negatif, maka akan berlaku A lebih besar dari sama dengan B, atau B lebih kecil dari sama dengan A. Yang kedua adalah, jika bilangan tersebut adalah selain A sama dengan B, maka A akan lebih besar daripada B, atau B lebih kecil daripada A. Oke. Nah, ini saya berikan contohnya juga, sifat-sifat dari pertidaksamaan, yaitu misal A, B, dan C adalah bilangan real, maka akan berlaku ada 4 sifat berikut ini. Yang pertama adalah trikotomi, yaitu akan berlaku sifat satu di antara A lebih besar dari B, A sama dengan B, atau A lebih kecil dari B, salah satu saja. Berikutnya adalah transitif, yaitu jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A akan lebih besar dari C. Selanjutnya adalah penambahan, yaitu jika A lebih besar dari B, maka A ditambah C akan lebih besar daripada B ditambah C. Terakhir adalah perkalian, yaitu jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka A dikalikan C akan lebih besar dibandingkan B dikalikan C. 4 sifat inilah yang terutama ada di pertidaksamaan bilangan real. Oke, kalau bingung saya akan jelaskan dengan contoh. Untuk pertidaksamaan ini, contohnya adalah ini. Coba selesaikan pertidaksamaan 2x min 7 lebih kecil dari 4x min 2. Dan perlihatkan juga grafik himpunan penyelesaiannya. Ini langsung saya jawab di sini ya, supaya
tidak terlalu makan space juga dan juga supaya kelihatan. Jadi simpel saja. Jadi dari 2x min 7 lebih kecil dari 4x min 2, pertama kita hilangkan 7-nya dengan cara menambahkan ruas kiri dan kanan ditambah 7. Sehingga menjadi 2x lebih kecil dari 4x plus 5, min 2 plus 7. Berikutnya, kita hilangkan 4x-nya dengan menambahkan minus 4x di kiri dan kanan, sehingga ini 2x ditambah minus 4x jadi minus 2x lebih kecil dari 5. Berikutnya kita cari x-nya. Karena ini minus, maka x akan menjadi lebih besar dari minus 5 per 2. Karena kita mencari x-nya. Oke, jadi ruas kiri dan kanan paling simulasi dikali minus setengah untuk mendapatkan nilai x ini. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x lebih besar daripada minus 5 per 2. Dengan notasi intervalnya minus 5 per 2, infinite positif. Grafiknya adalah sebagai berikut. Jadi satu garis di mana ada titik min 5 per 2 sampai ke infinite positif. Itulah kira-kira penyelesaian untuk pertidaksamaan ini. Cukup jelas ya? Baik, saya lanjut ke yang berikutnya adalah nilai mutlak. Jadi, nilai mutlak dari bilangan real ini, bilangan real A, itu dinotasikan dengan A diberikan garis lurus kiri dan kanan, vertikal. Dengan nilainya adalah A untuk A lebih besar dari 0, minus A untuk A lebih kecil dari 0, dan 0 untuk A sama dengan 0. Oke, itu adalah sifat dari nilai mutlak. Nah, bukan itu definisi. Sifatnya sebagai berikut, ada 6. Jadi, nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A dikalikan nilai mutlak B. Yang kedua, nilai mutlak A per B itu sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Yang ketiga, nilai mutlak A plus B itu lebih kecil dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Berikutnya, nilai mutlak A minus B itu akan lebih besar dari sama dengan nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B. Dimutlakin lagi. Oke. Yang kelima, nilai mutlak X ini akan lebih kecil. Kalau misalnya nilai mutlak X lebih kecil dari A, maka nilai X akan ada di antara minus A dan juga A. Atau minus A lebih kecil dari X, lebih kecil dari A. Jadi di antara minus A dan A ini. Lalu apabila nilai mutlak X yang lebih besar dari A, maka nilai X akan menjadi lebih kecil dari minus A atau nilai X lebih besar daripada A. Oke, itu sifat-sifat untuk operasi di nilai mutlak. Supaya lebih jelas, seperti biasa, saya akan jelaskan mengenai contohnya. Jadi misalnya ada soal, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X min 4 lebih kecil dari 2. Oke, saya langsung jawab di sini bahwa untuk nilai mutlak X min 4 lebih kecil dari 2, itu langsung kita masukkan ke sifat yang tadi, yang ada di slide sebelumnya, di mana nilai X min 4 ini akan di antara minus 2 dan juga 2. Oke, di mana kita mencari nilai X-nya sehingga kita keluarkan minus 4-nya dengan menambahkan 4 di semua ruasnya. Jadi minus 2 ini plus 4, ini X tinggal X sendiri, dan ini 2 plus 4. Sehingga menjadi 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 6. Jadi himpunan penyelesaiannya seperti ini. X dengan nilai X di antara 2 dan 6 atau 2,6 untuk notasinya. Oke? Itu kira-kira yang mungkin bisa saya jelaskan dulu untuk di perkuliahan materi kedua ini. Jadi mengenai sistem bilangan real. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Jangan lupa klik like, lalu komen, dan juga subscribe channel saya ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.